pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi... Siap belajar? Hari ini kita akan belajar menjadi gereja yang menggenapi kerinduan Tuhan Yesus. Kita belajar tentang apa? Menjadi gereja yang menggenapi kerinduan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kalau kita sebagai gereja tetapi tidak bisa menggenapi apa yang Dia rindukan? Kita jadi gereja apa? Ayo, gereja apa? Kamu jawab, gereja karepmu dewe. Loh, betul tidak? Kalau kita tidak bisa mengenal kerinduan Tuhan, untuk apa Dia lahirkan gereja ke dunia, ya otomatis kita menjadi gereja maunya sendiri. Loh, ya atau tidak? Oke, saya tanya, kira-kira kalau saudara melihat, termasuk mengikuti online ya, kira-kira kalau kita melihat lebih banyak yang ada sekarang ya, lebih banyak gereja yang menggenapi kerinduan Tuhan Yesus atau lebih banyak gereja yang karpe diewe? Nah, yang karpe diewe itu selalu pakai Alkitab, selalu memuji Tuhan, selalu rajin melakukan aktivitas pelayanan. Itu yang ganjal di hidup saya puluhan tahun ini. Bagaimana gereja yang selalu mengagung-agungkan Tuhan Yesus, memuliakan Dia, bersaksi, aktif dalam pelayanan, kegiatan yang gak habis-habis dari Senin sampai ketemu Senin lagi. Kok bisa menjadi gereja yang karpe diewe, maunya sendiri? Karena gak bisa diatur. Dan itu terjadi, sudah mengerikan sekali. Terus gimana dong? Kalau kita ingin menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, gereja yang menggenapi rencana, saudara, sebetulnya nggak sulit. Semua kita, ya, anak-anak remaja, saya senang dilihat banyak anak remaja, anak muda di sini, hebat. Ya, karena sini guru, kalau ada murid saya nggak muncul, awas. Oke, saya lanjut. Bagaimana mungkin gereja yang begitu sibuk, begitu aktif pelayanannya dari Senin sampai ketemu Senin, lo kok bisa jadi gereja yang nggak menggenap kerinduan Tuhan? Kita lihat bagian pertama ini, Matius 7 mulai ayat 21. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, ini yang saya paling takut di antara sekian banyak ayat di Alkitab. Matius 7 21. Bukan setiap orang yang ngapain? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saudara pernah ngerti nggak? Makin cepat kita bengok-bengok, Tuhan, 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 jadi hantu. Betul nggak kalau kecepatan ngomong? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kita, saya ganti ya, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pelan-pelan saya ulang. Apa kata lain kehendak? Apa? Perintah, bukan. Kemauan, keinginan, kerinduan. Saudara, kembali saya tanya, susah atau mudah untuk mengenal keinginan, kemauan, kehendak Bapa kita? Susah atau mudah? Nah, yang jawab susah berarti nggak pernah ketemu. Maka itu susah melakukan kehendak Dia karena nggak pernah ketemu Dia. Loh, betul tidak? Masalah terbesar dalam hidup rumah tangga, catatannya, ketika masing-masing dua orang itu menuntut pasangannya untuk melakukan kehendaknya. Bayangkan, istri yang keras kepala, ya kalau kepala gembuk bukan kepala. Istri yang keras kepala, wah sudahlah, sungkat nuntut suaminya, kamu harus nuruti keinginan. Suami bodoh, enggak atos juga. Suami keras kepala, kok enak, kamu juga harus nuruti keinginan. Kira-kira keluarga seperti ini jadi apa? Maaf, saya tanya, banyak atau sedikit? Waduh, Tuhan ampuni kami. Saudara tahu nggak? Suami istri yang saling nuntut pasangannya untuk melakukan, menuruti keinginan. Catat, anak-anak yang jadi korban. Betul? Anak-anak menderita. Ini dua orang ini ngapain ribut tiap hari? Saling tuntut, menuntut. Maka itu dalam doa Bapa kami luar biasa. Jadilah. Nah, gereja yang bisa menyenangkan hati Tuhan
Karena gereja itu selalu menggenapkan kerinduan Tuhan, adalah gereja yang berani berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara percaya kalau suami istri menggenapi doa Bapa kami. Jadi suami istri yang berani dan selalu bisa menaklukkan kehendaknya sendiri dan selalu melakukan kehendak Tuhan, itulah surga di bumi. Kenapa? Karena dua orang itu gak bertengkar terus. Lihat atau tidak jawab. Karena hanya ada satu di antara dua. Kalau keluarga kita tidak jadi seperti surga, pasti seperti awan Jawa pasar kamu. Seperti neraka. Cuma ada satu di antara dua. Jadi semua keluarga yang seperti neraka, karena dua orang di rumah itu tidak melakukan kehendak dia. Saling nuntut, ngeri loh saudara. Maka itu awas kalau sampai ada suami istri berkata gini, ya udahlah demi anak-anak kita ini jalan terus. Itu neraka loh. Betul. Rumah tangga seperti itu nggak ada kebahagiaan, nggak ada rasa manis. Ya karena demi anak-anak. Jadi kalau anak-anak sudah besar, sudah menikah, pasti berubah. Karena demi anak-anak. Kembali Matius 7:21. Jadi jangan anggap enteng. Hidup yang tidak bisa melakukan kehendak apa, itu hidup di neraka. Saya ngomong lagi. Pernah nggak saudara bertemu satu keluarga manis, harmonis kalau lagi pelayanan? Kalau lagi pelayanan di depan orang, kayak Mimi Mintu nonton. Ya, ada binatang yang keren yang Tuhan ciptakan. Mimi, tahu kata Mimi? Yang totoknya keras itu apa sih? Siapa? Tahu tuh? Sekarang jarang ada. Nah, dalam kehidupan binatang ini, mereka itu sepasang yang selalu barengan kemana-mana. Maka itu kalau saudara coba ada internet gak di laptop, ini multimedianya di mana? Oh di situ, gak tahu. Oke. Nah, coba ada internet, kamu cari binatang Mimi. Itu bahasa Inggris sih, kok saya lupa ya. Shoe crab apa gitu ya. Binatangnya unik, saudara. Dan Mimi ini satu-satunya hewan yang darahnya itu bukan merah, tapi biru. Ada Mimi. Oke, coba ya tayangkan supaya lihat, supaya kita tahu. Nah, di dalam tradisi Jawa, keluarga yang harmonis, suami istri yang rukun, suami istri yang bahagia, selalu sebut kamu kok kayak Mimi dan Mintuno. Ini sepasang. Ada nggak? Ada ya? Coba tayangkan. Ayo, yang di Zoom. Keren sekali binatang ini, harmonis sekali. Selalu mereka sepasang yang bahagia. Nah ini Mimi. Ini Mimi. Sudah jarang ada. Ini binatang yang pernah tahu ya binatang ini ya? Sudah jarang di pasar. Dulu saya masih kecil, banyak jual di pasar. Nah Tuhan menggambar, tahu ya? Ini binatang harmonis. Kalau unggas, merpati. Merpati itu burung yang setia pada pasangan. Hebat sekali. Nah, maka itu, saudara, ini konsep penting. Burung merpati itu jenis unggas yang setia pada pasangan. Luar biasa. Nah, keluarga yang tidak harmonis karena suami istri tidak berani menaklukkan kehendaknya sendiri dan dia nuntut pasangannya untuk memenuhi keinginan. Betul tidak? Itu neraka. Maka itu harus ada pertobatan dalam keluarga kita. Suatu kali ada satu keluarga, hobinya, kesukaannya, kerajinannya gegeran kok. Ada tau? Rajin kok bertengkar tapi ya. Nah akhirnya satu hari gini kebetulan orang Surabaya. Wah waktu mereka ribut jodoh sampai kaget. Nah yang satu saya nggak sebut yang istri atau yang suami, pokoknya yang satu itu ngomong kepada yang jengkelkan itu. Udah tahu nggak? Ini orang Surabaya kalau ngomong polis. Baikku bajul bapak ibu kandang. Terus cucu itu jadi ngerti istilah Surabaya. Dan enak jadi orang Surabaya. Kalau ngomong, nah bayangkan kalau kakeknya buaya, bapaknya kadal, ya cucunya jadi apa? Jadi apa? Pokoknya. Nah artinya orang ini nggak mau berubah. Ini ngeri sekali. Maka itu satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab. Yesus nggak pernah bergumul masalah uang. Maka itu kalau saudara bergumul uang terus kamu belum seperti Yesus. Kalau Yesus bergumul bukan masalah makanan, bukan masalah tempat tinggal, tidak.
Satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus sampai keringatnya campur darah. Bergumul tentang apa? Ingat, melawan keinginannya sendiri. Apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi harusnya begitu. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan bergumul untuk menaklukkan keinginannya, kehendaknya, kemauannya. Apalagi model kita yang doyan duit semua begini. Oh enggak, pura-pura. Ngerti nggak maksudnya? Dosa itu selalu dekat dengan uang, selalu. Coba lihat, kalau orang nggak sibuk masalah uang, penjara itu kosong. Betul nggak? Polisi nganggur, nggak ada kerjaan. Uang itu sumber kerja. Maka itu kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, berjuang satu hal saja. Bukan kehendakku apa, tapi kehendak. Apalagi kita. Setuju saya ngomongin? Kembali Matius 7, belum selesai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Saya paling takut ayat ini. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai gembala, saya paling takut. Saya ingin berkata pada semua pemimpin, apa ciri-ciri pemimpin yang tidak mengajarkan yang dipimpin, hanya tunduk dan takluk kepada Bapa? Cirinya kelihatan. Kata ibu itu, kata tante itu, bukan kata Tuhan. Hati-hati. Kalau dalam hidup saudara sudah mulai menyebut pemimpinmu, para pemimpin bertobat, jangan sombong. Kalau umat yang kau pimpin selalu menyebut namamu, bukan nama Tuhan Yesus, penyesatan sedang terjadi di situ. Ya, kata ibu itu, ngeri kalau saya dengar. Hati-hati. Di dalam gereja, ayo jujur, lebih banyak yang disebut tante atau om yang kelihatan hebat. Nah itu serius, itu sejarah gereja. Loh, hati-hati. Katanya rumah itu ada setannya, katanya. Karena ada orang ini terganggu. Oh, tante itu punya karunia ngelihat setan, bilang dia ke rumah. Pernah dengar dengan seperti itu? Cari nubuatan, ayo ke tante itu. Cara bertobat. Tadi dalam perjalanan Pak Gembala jemput kami dari Embong Malang. Ada loh orang-orang yang hobinya cari pendeta yang bisa nubuat. Pak Wesley dengan tegas berkata, kenapa mereka nggak diajar untuk mencari Tuhan sendiri dengan firman-Nya? Kenapa cari hamba Tuhan yang bisa nubuat? Tante lagi. Terus saya mau buktikan. Dan itu hati-hati yang tante-tante. Setan juga milih perempuan. Jangan tersinggung. Lihat aja. Dukun-dukun yang sakti itu rata-rata perempuan, bukan laki. Maka itu saya buktikan. Ayo yang terkenal nenek sihir atau kakek sihir. Yang terkenal dan kelihatan sakti itu nenek sihir atau kakek sihir. Kita jawab. Nenek itu laki atau perempuan? Hati-hati. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang suka dipuji akan menyesatkan orang yang dia pimpin. Catatan. Betul. Maka itu semua hamba Tuhan pemimpin, jangan engkau bangga kalau umatmu, jemaatnya bukan suka nyebut nama, katanya dia. Hati-hati. Semua harus dibawa kepada Kristus. Amen. Efesus 4 kita lihat dulu. Nanti kita lanjut ayat 22. Matius 7. Efesus 4 mulai 14. Efesus 4 mulai ayat 14. Jadi di dalam gereja itu banyak penyesatan, ngeri. Sehingga kita bukan lagi siapa? Anak-anak yang ciri-ciri anak itu yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini terjadi dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan yang pintar ngomong, mulutnya hebat, maaf saya berkata, itu bisa narik orang yang dipimpin. Bukan ke arah Kristus, tapi ke arah dirinya. Hati-hati. Masih ingat istilah kultus individu? Mengagung-agungkan seseorang, bahaya. Dan memang ciri dasar manusia itu haus pujian. Betul nggak ya, namanya manusia? Haus pujian. Sudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ditambah lagi oleh ini permainan palsu manusia dalam kelicikan para pengkhotbah yang menyesatkan ini. Maka itu saudara, kalau saudara ke gereja, hati-hati. Dikit-dikit yang disebut nama pendetanya, nama Yesus hilang. Bahaya. Dan cepat keluar dari situ. Sebelum saudara lebih jauh terjerumus ke penyesalan. Ayat 15, masih Efesus 4. Tetapi, harusnya kita
yang ingin hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, bukan kepada pendeta. Ada banyak pendeta bisa khotbah bagus dan khotbahnya selalu dari Alkitab, tapi penyesat. Di mana penyesatnya nanti kita lihat. Yang harus berpegang teguh kepada kebenaran, di dalam kasih. Ada nggak hamba Tuhan kalau khotbah mukanya itu nggak pernah senyum? Pernah lihat nggak? Khotbah itu saya sampai heran, cobalah senyum dikit, apa susahnya? Mukanya kalau dia khotbah selalu kelihatan marah-marah, ngeri. Dan dia sudah tua sekarang, sudah 80 lebih umurnya. Dari sejak tahun 76 pertama kali saya dengar dia khotbah sampai tahun 2023 masih wajahnya itu kriminal betul. Hamba Tuhan khotbah dan hebat, dia pendeta internasional. Nggak usah takon siapa pokoknya. Sampai saya tuh bilang pada pengikutnya, beritahulah apa susahnya senyum dikit. Yang satu jawab, setelah sudah tua. Gitu. Tapi saya suka pengajarannya, coba lihat wajahnya. Jadi kalau saya lihat dia di YouTube, saya meremaja, saya dengar suaranya. Karena lihat wajahnya juga enak, marah terus kebawaannya itu. Tetapi dengan apa? Teguh. Ngapain? Berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin yang mengkhotbahkan kebenaran tapi tidak di dalam kasih, cirinya kelihatan, dibawa ke arah pembicaranya, bukan ke arah. Terus dia melarang jemaatnya, jangan dengar pendeta lain. Berarti dia sendiri yang paling benar. Itu saja sombong. Itu ciri-ciri penyesat. Tidak boleh dengar khotbah yang lain. Saya pernah meneliti kalimat pendeta seperti ini. Ternyata jahat dan kejam. Di mana jahatnya, di mana kejamnya? Supaya jemaatnya tetap goblok dengerin dia saja. Kalau jemaatnya bisa dengar pendeta lain, pasti pintar. Betul tidak? Itu mengerikan sekali. Alasannya, kamu tertanam. Nggak boleh mencolok-mencolok gitu. Kata tertanam itu bukan di dalam gereja, goblok. Tertanam itu di dalam Yesus dan firman-Nya. Salah kalau ada pendeta tidak boleh kemana-mana, harus tertanam. Alasan kedua supaya duitmu nggak kemana-mana. Cuma itu saja. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih ini penting, bukan dalam keegoisan. Ya, dengar itu Pak. Nah ini ciri-ciri gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Ini tanda-tanda gereja yang hidupnya hanya mengerjakan yang Tuhan mau. Sehingga kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus, yaitu Kristus yang adalah kepala. Saya ulangi lagi, penyesatan di dalam gereja selalu pakai Alkitab. Ini yang aneh. Tetapi ciri-cirinya, umatnya, jemaatnya dibawa ke arah siapa? Walaupun pakai Alkitab, tapi kalau dibawa ke arah pribadi si pengkhotbah, itu penyesat. Harus dibawa kemana? Ke arah Yesus. Supaya jadi seperti Yesus. Ayat 16. Daripadanya lah, nya itu siapa? Dari Tuhan Yesus. Seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi enggak cuma satu orang, one man show, tidak. Seluruh pelayanan semua bagian. Jadi kelihatan sekali. Pendeta-pendeta penyesat itu tidak mau mendelegasikan pelayanan kepada yang lain, semua harus dia. Karena lihat di gereja-gereja sudah tua sekali. Doa berkat saja dituntun ke depan, berdiri dipegangi. Aduh, saya sedih lihat pendeta gini. Kenapa sih nggak percayakan yang lain? Pernah lihat gereja seperti itu? Nah, itu merusak. Dan sudah terbukti, begitu dia mati, gerejanya buyar. Jadi rebutan, karena nggak didelegasikan. Ya, saya ulangi, daripadanya lah kepala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Dan diulangi lagi, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.
Jadi kalau ada gereja yang menonjol, yang nongol, yang muncul selalu orang yang sama, itu penyesal. Dia nggak berani mempercayakannya kepada yang lain. Hati-hati. Oke, kembali ke Matius 7. Masih ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hati-hati. Hari-hari ini saya sering mendengar seorang pemimpin. Biasanya pemimpin sudah ribuan anggotanya. Kalau pemimpin cuma 20 orang, itu lebih tulus, lebih sulit sesatnya. Tujuh. Ya kan cuma dikit. Tapi yang banyak itu bahaya sekali. Saudara, semua kita dalam gereja ini harus melakukan visi gereja kita. Dan umat di brainwash, dicuci otak untuk tunduk kepada dia. Masih ingat dunia pernah kacau, ada orang namanya Hitler. Nah, jadi sekarang banyak pemimpin seperti Hitler dibawa ke arah diri. Saudara, ayo kita kerjakan visi gereja kita. Karena kita tahu visi ini dari Tuhan. Kalau masing-masing pendeta, gembala, pemimpin berkata visi gereja kita dari Tuhan, seharusnya semua gereja sama nggak visi? Karena dari Tuhan. Tapi faktanya, enggak. Jadi bukan dari Tuhan, dari dia sendiri. Hati-hati. Pokoknya semua yang ke arah dia harus dia yang dipermuliakan dan dipuji-puji. Saya ulangi lagi, katanya ibu itu loh, katanya bapak itu, katanya dia, hati-hati. Harus bilang kata Tuhan apa. Harus begitu. Yang melakukan kehendak Bapakku. Diganti oleh banyak gereja yang melakukan keinginan pemimpin sinodeku. Ada yang seperti itu? Nah, menakutkan. Ayat 22. Pada hari terakhir, aduh jangan terlambat sekarang. Banyak orang akan berseru kepadaku. Diulangi lagi. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Hati-hati yang suka nubuat. Nanti jadi kubuat. Oke, hati-hati yang suka nubuat. Bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Mengadakan banyak, bukan 1-2 mujizat. Banyak mujizat demi namamu juga. Ayo kita cek. Orang kayak gini hebat gak sih? Bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Hebat. Tapi belum tentu di mata Tuhan. Lihat ayat 23. Pada waktu itulah. Saudara, pelan-pelan kita pelajari. Pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Pada waktu gereja-gereja banyak nubuat, banyak mujizat, banyak musir setan. Berarti gereja aktif gak ini? Sangat aktif. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka yang hebat-hebat tadi. Yang bernubuat demi namanya. Yang mengusir setan demi namanya. Yang buat banyak mujizat demi namanya. Pada waktu itulah Tuhan Yesus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, akan berterus terang. Stop. Kalau ada seorang setelah sekian lama tahu keadaan kita, lalu orang ini berkata, hari ini aku akan berterus terang kepadamu. Itu artinya, setelah sekian lama kumpul, tiba-tiba hari ini aku akan berterus terang kepadamu. Artinya apa? Sudah mentok, betul. Apalagi bukan cuma mentok, mendem cukup lama. Tak enteni kau. Tak enteni. Ayo apalagi? Ayo anak-anak muda, kok butuh? Kalau kamu susah diajak mikir kata main game kamu. Atau otakmu buntu. Maaf. Ayo, apalagi kata lain? Meledak kamu? Kenapa kamu? Apa? Penting. Iya karena penting. Bukan itu yang saya tanya soal penting. Muntah baru jujur. Berarti ini telat nggak? Ini yang saya tahu. Saya bilang kepada dia, Papa, sudahlah jangan tunggu nanti. Sekarang saya tunggu. Ini sifat manusia. Dengar ya. Semua manusia punya sifat ini semua. Karena itu sifat kita ini lebih mudah melihat salahnya orang lain atau melihat salah diri sendiri. Nah, bertobat. Serius, yang namanya manusia itu susah melihat salah diri sendiri. Pintar kalau dia salah orang. Maka yang suka nyalakan orang lain, bertobat. Padahal yang salah dirimu sendiri. Nah, jangan nanti Yesus berterus terang kepada kita. Artinya Allah. Ngeri loh ini, ngeri. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, hei, aku tidak pernah ngapain? Mengenal kamu. Loh,
Bernubuat demi namamu kok nggak dikenal? Mengusir setan demi namamu kok Tuhan nggak kenal? Buat banyak mujizat demi nama Yesus juga nggak di. Maka itu saya titip pesan hamba Tuhan. Beberapa hari lalu ada seorang hamba Tuhan selesai pelayanan bilang, "Loh kenapa nggak mau konseling saja?" Nah itu saya nggak. Konseling adalah kasih kembali, bukan pendeta tamu. Catat. Loh kenapa? Loh pendeta tamu kan cuma sekali ke situ. Loh kalau ceritanya. Nah ini salah satu ciri orang narik orang ke dirinya. Saya nggak pernah mau dari dulu. Ada jemaat yang hobinya selalu minta doa kepada pendeta tamu. Itu saya tolak. Kamu nggak berani ngaku dosa ke pendetamu untuk takut ketahuan. Nanti kalau ada tamu kamu datang. Loh betul tidak? Jangan ya pendeta-pendeta, jangan sok. Wih, kalau saya khotbah dikerumuni orang mari doa misi. Itu nggak baik. Apalagi ada banyak brosur. Datang hadiri kebaktian. Selesai khotbah akan dinubuatkan satu persatu. Hati-hati yang pakai iklan begitu, hati-hati. Dia jadi sombong loh. Dan harusnya mengajar, jangan cari nubuatan saya. Saudara cari Tuhan sendiri. Harus itu mendidik. Hati-hati kesombong. Ngeri ya, sudah buat banyak mujizat, mengusir setan, berubah demi nama Yesus. Nih yang disebut namanya, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah, apa kata lain hanyalah? Keluar, pergi, dibuang. Kalau musir masih bagus, nyala itu seperti musir anjing. Wih, minggat. Jangan ketemu aku lagi. Kamu sekalian siapa? Nyala kamu daripadaku. Kamu sekalian siapa? Pembuat kejahatan. Hah? Kok pembuat kejahatan? Padahal siapa ini? Bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, buat banyak mujizat demi nama Yesus. Maka itu saya pesan. Jangan terpukau, jangan terkagum, jangan merasa hebat kalau saudara kenal atau ketemu hamba Tuhan yang nubuatannya mujizatnya banyak. Baca ayat. Nah, timbulkan pertanyaan gini, loh kok bisa orang kayak begitu buat mujizat? Saya jawab bisa. Kenapa? Ingat prinsip Yahweh Tuhan marah kepada Musa sampai dihukum gak boleh masuk Kanaan. Pastinya gara-gara apa? Disuruh ngomong kepada batu, gunung batu, tapi Musa emosi. Nah ini loh pelajaran. Waktu Musa emosi, itu kan bela Tuhan. Betul nggak? Karena saya ini kurang ajar betul. Tuhan dipisu-pisui, Tuhan dimaki-maki. Kalau memang begini, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini? Kan lebih enak mati di Mesir sana. Masih ada semangka, ada makanan itu. Masih ingat? Nah Musa ya marah dong. Kamu kok bangsa nggak tahu berterima kasih. Mujizat terjadi. Jadi Musa itu emosi karena jengkel lihat bangsa. Apa artinya? Tuhan marah. Tuhan nggak usah dibela. Maka itu nggak ada FPK, Front Pembela Kristen juga. Karena Tuhan nggak perlu dibela. Betul tidak? Nah ini Musa. Wih, karena saya lama merenungkan ini. Ayo jujur, kalau dipikir antara ngomong dengan gepuk, mukul, itu kecil atau besar sih bedanya? Loh, artinya tuh, suruh ngomong, tapi Musa emosi mukul, itu kecil atau besar? Kecil. Tapi, kenapa? Nah, karena ayat Matius 7 ini, Musa tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, pertanyaannya, berarti Musa tetap bisa buat mujizat nggak? Bisa. Maka itu air itu keluar. Tapi, nah, dihukum. Maka itu jangan saudara terkagum-kagum pada hamba Tuhan pendeta yang hobinya nubuat dan buat mujizat. Karena orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan. Saya akan buktikan kisah Musa dengan keledainya Bileam. Masih ingat? Tuhan sayang Bileam, walaupun Nabi ini mata duitan. Nah, akhirnya dia tetap ngotot pergi untuk bernubuat buat Israel supaya terkutuk, padahal Tuhan sudah melarang Bileam jangan pergi. Tapi Bileam ini dapat tawaran duit loh dari raja siapa namanya orangnya? Si pokoknya gitu lah ya. Balak. Ya, terima kasih. Kok pintar kamu? Oke, saya lupa. Balak dapat duit tawaran. Nah Tuhan sayang. Nah, waktu Bileam jalan menuju tempat yang ditunjuk Raja Balak, itu kan gak ada orang lain. Yang ada cuma keledai. Karena Tuhan sayang, maka Tuhan pakai keledai untuk negur dia. Karena gak ada yang lain. Catatan, nanti saya akan uraikan ini. Kenapa orang berdosa bisa buat mujizat? Kata ini, karena gak ada orang lain di situ. Ngomong keledai ini.
Saudara jujur, kalau saudara naik keledai atau naik kuda, terus kudanya ngomong, aku nggak bilang. Lo ngerti Pak istilahnya? Kira-kira saudara jatuh nggak? Bisa ngomong. Tapi dua bleknya pilihan dijawab lagi. Kenapa kamu nggak mau nurut? Sampai dipukul keledai itu. Marah juga. Salahku apa? Aku kenapa kamu pukul? Ya betul nggak saudara? Aduh, bila minuman dua blek ini. Kalau dia bisa ngomong harusnya takut gak kita ini. Oh putih. Tapi dia ngelawan. Musa bisa keluarkan air di gurun. Bukan karena Musa hebat. Karena ada 4 juta orang yang akan mati kehausan. Betul? Maka Tuhan harus keluarkan. Nah kebetulan di situ cuma ada Musa dan ada keledai. Loh keledai kok Biliam? Kan keledai dipakai, bukan Biliamnya saya maksud, bukan nyimak. Saya ulangi lagi. Jadi Tuhan kan sayang Biliam, betul? Supaya nggak berdosa, ditegur, karena nggak ada orang. Misalnya di situ ada monyet, ya monyet yang dipakai, gitu loh. Berarti, nah begitu pula Musa, nggak ada yang lain, cuma ada Musa. Jadi begini, kalau sampai ada di antara kita orang dipakai mujizat oleh Tuhan, awas kamu sombong. Karena di tempat itu cuma ada kita, nggak ada yang lain. Mau sombong apa? Kalau di tikus pun jangan pakai tikus. Boleh nggak saya ngomong ini? Nah ini loh rahasia. Orang bisa melakukan mujizat, tapi tetap nggak berkenan kepada Tuhan. Bahkan nggak kenal. Aku tidak pernah mengenal kamu. Maka dari ayat ini kita belajar. Kalau saudara melihat gereja yang wah, yang megah, yang hebat, saya mau buktikan. Nggak perlu Roh Kudus, perlu duit saja. Ini harus begini. Gereja yang duitnya banyak bisa nyetel beli kursi yang nyaman. Begitu duduk, wes malas ngadeg, karena enak sekali. Bisa karena ada uang. AC cari yang paling mahal supaya ngatur sendiri. Beli sound system yang wah, sehingga kalau dengar khotbah, nyanyi, musik enak. Terus siapkan interior desain yang wah, nyaman. Saudara percaya gereja seperti itu pasti banyak pengunjung. Ya karena nyaman. Ini yang saya pelajari dari Alkitab. Musuh Roh Kudus itu uang. Jadi ada uang banyak, nggak perlu Roh Kudus, bisa narik orang banyak. Karena nyaman, catatan kita. Ngeri nggak gereja yang seperti itu? Ngeri. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata, siapa saingan dia? Uang. Matius 6:24. Kamu nggak bisa menghamba, mengabdi, melayani dua Tuhan, nggak bisa. Pilih salah satu. Aku atau uang. Jadi saudara kalau lihat gereja mewah, wih jemaatnya banyak, tunggu dulu. Cek saja ini Roh Kudus atau fasilitas yang nyaman, orang bisa datang. Betul? Saudara awal-awal gereja mulai pakai AC, itu tahun 80-an. Sebelum itu nggak ada gereja pakai AC. Tahun 80-an, kipas angin. Nah ketika beberapa gereja teman saya mulai Jakarta pakai AC, saya bilang, sebelum kamu pasang AC di gedung gerejamu, kamu mesti mendata gereja-gereja kecil di sekitarmu. Kenapa saya jadi begitu? Nah, orang kan lebih senang yang enak, nyaman kebaktian. Yang bisa kosong untuk gereja-gereja kecil. Itu saya jadi tahun 80-an. Saya ke Palembang, saya ke Bandung, ke Semarang, ke Surabaya. Saya jadi praktikan yang kecil-kecil. Kasihan loh mereka. Atau supaya seimbang, belikan AC di gereja. Ada nggak kalau begitu? Itu saya ajarkan. Oh, di tahun 80-an ketika gereja awal-awal pakai AC, zaman itu AC mahal awal-awal itu ya. Orang heran, kok bisa ya kode mikir seperti itu? Ya saya bisa merasakan bagaimana pendeta-pendeta gereja yang kecil itu. Betul ya? Nah, maka itu jangan tertarik dengan jumlah. Bahkan di antara gereja nggak sedikit yang saling bajak kayak pegawai bank atau tukang masak restoran. Ada pemusik bagus, ada WL bagus. Ditanya loh, di situ kamu dapat berapa? Kalau kamu mau pindah saya kasih lo. Ngeri lo gereja model kayak begitu. Maka itu jangan tertarik dengan penampilan. Oh enggak, amin. Jangan tertarik dengan penampilan. Maaf, gereja-gereja besar kok sudah hari Jumat sore itu para pemain musik, para WL singer so panik sendiri. Saya tadi ngerti, kamu tuh ribet apa sih? Untuk minggu depan tuh pakai baju apa? Ada siapa? Sepatu apa? Ya ampun.
Pada tahu nggak ada gereja seperti itu? Jadi nggak sibuk menyiapkan hati untuk berkenan. Sudah apa bedanya dengan pusat-pusat hiburan, entertain, nightclub dan semuanya itu? Penampilan utama. Bahkan ada gereja besar, sampai kaget. Saya datang duluan, ternyata apa sih istilahnya? Tukang make up tuh apa sih? Baru tahu saya muak. Terus saya tanya, loh ada pengantin ya? Enggak, ibu gembala. Maksudnya kan hari ini ibadah 4 kali. Jadi tiap kali ibadah selesai, retouch. Ada saudara, saya sampai luar biasa. Oke, saya lanjut. Udah, maka itu hati-hati dengan penampilan, dengan casing di sana. Lihat kan, mau melakukan kehendak Tuhan? Ya harus, karena cuma ada satu di antara dua. Kalau gereja tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti mereka melakukan kehendak iblis. Dah, itu saja. Mengerikan sekali. Nah, apa itu ciri gereja yang melakukan kehendak Tuhan? Lukas 15 ayat 1. Ini ciri. Bukan musiknya, penampilannya, bukan seragamnya, bajunya, bukan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Stop dulu. Di zaman itu, dua kelompok orang ini bisa masuk ibadah di bait suci tidak? Dari jauh sudah ditolak. Tapi luar biasa, di zaman Tuhan Yesus ada. Ternyata mereka ini biasanya ngapain terus? Ayo datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Apa kata lain biasanya? Sering, terus. Ini yang luar biasa. Mereka tidak mungkin bisa bertemu imam-imam ahli Taurat Farisi. Nggak mungkin. Tapi luar biasa. Mereka mudah ketemu Tuhan Yesus. Dan sering. Kenapa saya pakai ayat ini? Untuk menunjukkan kriteria, ciri-ciri, tanda-tanda gereja yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu orang berdosa yang rajin untuk mendengar Yesus mengajar. Ayat ini yang saya pakai untuk menghakimi diri saya sendiri. Begini, kalau dalam 1 minggu tidak ada orang berdosa yang cari Yesus lewat saya, maka langsung saya berkata, Daniel, engkau Farisi akhir zaman. Salah satu anak kami yang di Balikpapan, selama kami pelayanan di Surabaya, dia buka kamar untuk kami di Hotel Embongan. Senin sore kami tiba, langsung pelayanan. Selasa, Tuhan ketemukan saya dengan salah satu security di hotel itu, Muslim. Nah, saya minta nomor teleponnya, karena Roh Kudus bicara sesuatu, saya sampaikan. Wah, dia kaget sudah. Nah, setiap dia tugasnya itu malam jam 11. Jadi sejak hari Selasa malam jam 11 saya ketemu dia. Kemarin Rabu ketemu dia. Dan banyak teman-teman di Surabaya. Kami itu kalau sudah pulang ke hotel, dibawain makanan yang macam-macam. Kebiasaan kami kan ke mereka. Ya, saya panggil Farel. Selasa malam, kami dapat banyak. Lagi cepat ke temanmu. Saya ketemu dia. Habis malam jam 11. Dia manggil saya, Papa, kok banyak sekali. Habis Papa juga dapat banyak begini. Kami cuma berdua mau ngabisin di mana. Nah, terus kemarin pagi, dia jam 8, itu harus off kerja. Pak Wesley jemput kami jam 8. Dia bilang, Pak, boleh nggak sebelum saya off ketemu? Boleh. Ayo ketemu di mana? Ya, saya tunggu jumpannya pagi. Nah, ternyata malam itu ada kasih kami makanan lagi. Nah, pagi itu kan, ini ada makanan. Kok banyak, Pak? So, kamu bagi. Nah, tadi malam, pagi, jam 11. Ya, ada makanan lagi. Kami, Pak, saya sudah lama kerja di hotel ini, tapi baru ketemu tamu hotel kayak apa. Saudara, ada orang berdosa yang gak takut ketemu Yesus lewat kita. Tadi pagi saya kesiangan bangun, jam 8 dia sudah lewat, saya pulang, saya buka HP, Pak, kok gak ada? Saya nyesal sekali, maaf ketiduran. Ya nanti malam kerja, ya jam 11 saya kerja. Dia bisa senang ketemu. Dan saya siapkan waktu untuk dia cerita. Sejak dia usia 2 SD, papanya pergi ninggalin dia. Nah itu. Maka itu, gereja yang menyenangkan hati Tuhan cuma satu yang paling menonjol. Orang-orang berdosa nggak takut ketemu saudara. Amin. Maka itu kalau ada orang berdosa takut ketemu gereja, berarti itu gereja kadrun. Itu aja paling enak. Ya tak, jadi kadrun bukan cuma di mereka, di gereja banyak kadrun.
Betul nggak? Di kantor-kantor sinode banyak katro, ngeri sekali. Oke? Siapa yang rajin datang ke kita? Harus orang berdosa. Jadi kalau ada preman-preman di sekitar rumah saudara, pengedar narkoba, pelacur, dan penjahat yang lain, nggak boleh takut ketemu kita. Amin. Itu ciri gereja yang menyenangkan hati itu. Ayat 2, apa saja kalau mereka ketemu Tuhan Yesus, ternyata nggak cuma dikhotbahi. Lukas 15 ayat 2. Maka bersungut-sungutlah siapa? Kadrun-kadrun itu. Lu ya tahu, jadi ada kadrunnya di gereja. Kapan mencibiri? Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya khotbah, tapi yang pelit pasti nggak kebaca ayat memberi makan itu. Pelit kok. Betul? Buka-buka ke ono begini. Amin, amin. Saya tanya yang amin, kapan terakhir sudah beli makan orang berdosa? Karena kemarin, keren kemarin. Karena kalau gereja tidak memberi orang makan, maka gereja itu makan orang. Ya kan cuma ada satu di antara dua. Apa yang bilang? Kalau kita nggak memberi orang makan, berarti kita ngeri sekali. Dan itu banyak. Ya, gereja saudara, berapa menjadikan makanan? Setiap hari atau seminggu berapa kali gereja ini menjadikan makanan? Setiap hari, luar biasa. Jadi nggak cuma kok. Kenapa begitu? Karena setan itu selalu bekerja kalau ada orang lapar. Maka itu firman ini yang saya temui. Seneng nggak kalau membuat setan jadi pengangguran? Mau saya tanya cepat. Seneng nggak? Sangat senang. Senang nggak kalau setan nggak betah di dunia terus dia pulang kampung? Woi, sangat senang. Nah, ini caranya. Bukan doa keliling, kencrot-kencrotan minyak. Setannya juga keliling. Setan berkencrot ini ajaran sopo. Maaf, bertobat itu nggak ada di Alkitab. Tidak. Ngusir setan pakai bendera nggak ada, goblok. Siapa sengaja? Saya nggak ngerti. Kok ada gereja di segoblok ini? Inilah firman untuk membuat setan jadi pengangguran supaya mereka pulang kampung. Beri makan orang lain. Nah, ayatnya di mana? Lihat Matius 4 ayat 2. Dan setelah terus dan baca cepat. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya nah, Yesus pun bisa lapar. Maka itu kalau ada yang sering lapar karena tidak punya duit, kau sudah mirip Yesus. Puasa itu sehat tuh saudara. Betul ya? Maka tuh singgeragas tuh penyakitnya pasti ada. Bertobat yang rakus-rakus. Maka itu hanya Alkitab, buku tulisan tertua di dunia yang ada tulisan yang ini jangan dimakan, yang ini boleh. Nah cuma masalahnya yang Tuhan larang makan kok enak sih. Tahu tujuannya supaya kita enggak geragas. Maka itu tanya dokter. Dunia kedokteran sudah meneliti 80% penyebab orang sakit cangkem geragas. Nah itu saja. Mulutnya rakus. Lo betul atau tidak? Wabe dimplok. Oke, siapa yang datang kalau yang lapar Tuhan Yesus? Lihat ketiga. Lalu datanglah setan. Datanglah si pencoba itu. Ayat ini yang menyadarkan saya, membuat setan jadi pengangguran. Jangan ada orang di sekitar. Bayangkan kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang ngaku. Kalau yang lapar model kita, setan wakil. Lo ya atau tidak? Nah, maka itu gereja harus memberi orang makan secara roh firman, secara mental pendidikan, dan gereja saudara melatih orang banyak bisa ke Jepang saja. Dan yang ketiga makan roh. Kalau manusia itu enggak haus kasih sayang, enggak lapar kasih sayang, pelacuran kosong. Betul tidak? Seks selalu bekerja ketika ada orang kelapar kasih sayang dari orang tua. Jadi lapar itu nggak cuma perut. Maka itu ketika Tuhan Yesus berkata tentang Lukas 11, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Masih ingat? Kok ganjil sih? Kok cuma 3 atau 5 kah? 10 kah? Karena 3 itu roti untuk roh,
roti untuk jiwa dan roti untuk fisik. Itu tugas gereja. Maka kalau dunia nggak ada orang lapar lagi, setan nganggur dan bosan di dunia, pulang kampung. Katakan amin. Itu caranya mengusir setan dari dunia. Maka kalau setan jadi pengangguran, percayalah kantor polisi jadi kafe, betul. Pengadilan jadi mall, penjara jadi hotel, rek. Amin. Betul tidak? Karena nggak ada kejahatan lagi kalau nggak ada orang lapar. Wih, firman ini Tuhan. Inilah gereja yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak. Gak usah yang tinggi-tinggi, seminar tentang ini, tentang itu. Jadi kadang-kadang kalau dengar teman-teman saya khotbah tentang pakai bahasa Yunani, Ibrani, sing goblok akhirnya aja khotbah tinggi-tinggi begitu. Setuju? Iya toh. Akhirnya ke gereja menikmati hadirat Tuhan, ngeluh malah karena khotbahnya terlalu tinggi. Betul? Ayo berubah. Pendeta pintar saya setuju, tapi jangan khotbah dengan kepintaranmu. Nanti jemaatnya benar. Siap berubah mulai hari ini? Berubah jadi apa? Menyenangkan hati. Kalau gereja seperti ini, neraka kosong. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi